Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 statistik sosial, saya akan membahas tentang data dan penyajian data. Data berdasarkan jenis data. Yang pertama, data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2, dan lain-lain. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, dan lain-lain. Data berdasarkan cara memperoleh data. Data primer dan sekunder. Data primer secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Sedangkan data sekunder, data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Data berdasarkan sumber data, internal dan eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Kalau eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Data berdasarkan sifat data, data diskrit dan kontinu. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Selanjutnya, data berdasarkan waktu pengumpulan data, cross section dan time series atau berkala. Cross section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Sedangkan data time series atau berkala, datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Penyajian data. Cara membuat daftar distribusi frekuensi. Yang pertama itu menentukan rentang. Rumus rentang, nilai maksimum dikurang nilai minimum. Selanjutnya banyak kelas interval. Rumusnya yaitu KI sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N di sini adalah banyak data. Panjang kelas interval, yaitu rentang per banyak kelas. Selanjutnya menentukan nilai terendah untuk mulai membuat kelas interval. Selanjutnya membuat daftar tabulasi, membuat distribusi frekuensi relatif, membuat distribusi frekuensi kumulatif. Contoh soal, diketahui data sebagai berikut, terdapat sebanyak 34 data. Cara membuat yang ditanya yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu menentukan rentang. Urutkan data yang terkecil ke data yang terbesar. Setelah itu hitung rentang, yaitu data tertinggi dikurang data terendah. Data tertinggi yaitu 90, yang terendah 48. Jadi rentangnya 42. Selanjutnya menentukan banyak kelas interval. Rumusnya yaitu kelas interval sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Jadi hasilnya yaitu 1 tambah 3,3 log 34, dapat hasilnya 6,05, dibulatkan menjadi 6. Menentukan panjang kelas intervalnya yaitu rentang bagi banyak kelas. Rentangnya yang pertama tadi itu 42 dan banyak kelasnya yaitu 6. Jadi panjang kelas intervalnya adalah 7. Selanjutnya, kelas interval pertama dihitung dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas dengan P dikurangi 1. Demikian seterusnya. Jadi awal datanya itu 48 ditambah 7. 7 itu adalah panjang kelasnya dan dikurang 1. Itulah rentangnya 48 sampai 54, begitu seterusnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Nilai 48 sampai 54. Selanjutnya itu 5 sampai 61. Sedangkan banyak kelas intervalnya yaitu adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48, 55, 62, 69, 76, 83, dan 90. Sedangkan rentangnya tadi yaitu
7. Panjang kelas intervalnya itu adalah 7. Selanjutnya itu pengukuran gejala pusat sentral tradensi, menentukan median, modus, dan mean, dan rata-rata. Yang pertama adalah modus, yaitu sering muncul. Yang paling banyak muncul adalah angka 75. Sedangkan mediannya harus diurutkan data dari yang terkecil sampai data yang terbesar, yaitu mendapatkan nilai 75. Jika datanya genap, maka dipakai rumus seperti ini. 75 tambah 75 dibagi 2 sama dengan 75. Dan rata-ratanya yaitu dijumlahkan total semua data dan dibagi sebanyak data. Dapat hasilnya 73,88. Sekian materi data dan penyajian data yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.